A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita dan memberikan kita kesempatan satu hari lagi untuk menambah amal ibadah kita. Diberikan kita kesempatan satu hari lagi untuk memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang satu waktu di mana malaikat maut yang akan menjemput kita. Malaikat maut tidak pernah memberikan isyarat, hai seorang hamba, aku datang mau mencabut nyawaku. Enggak, itu untuk para nabi aja itu. Kalau kita ini tidak ada, tiba-tiba datang dia. Dan dia bisa datang dengan berbagai bentuk. Dia bisa datang dengan penyakit, dia bisa datang dengan kecelakaan, dia bisa datang dengan cara yang mana Allah kehendaki bagi seseorang. Tidak pernah kita tahu kapan ia datangnya. Tapi sebelum ajal itu datang, kita berusaha mencukupkan amal-amal ibadah kita agar kita layak dan pantas masuk surga, dan kita cukupkan istighfar kita cukupkan taubat kita agar dosa-dosa kita itu tidak mencampakkan kita ke dalam neraka. Kalau kita berhasil, maka kita termasuk orang yang beruntung dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita. Kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan melanjutkan kaji kita, kaji fikih ibadah. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada bagian sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika kita lupa dalam sholat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahwu lughatan. Sahwi secara bahasa. Nisyanu syai'i wal ghaflah anhu. Melupakan sesuatu, ya. Terlupa. Itu namanya sahwu. Wal maqsudu bis sahwi huna, dan yang dimaksud dengan sahwi di dalam fikih ini, khalalun yuqi'uhu al-musalli fi salatihi. Ada satu celah ataupun lubang yang terjadi pada seseorang yang sedang sholat, sawa'un kana amdan aw nisyanan, sama ada itu terjadi karena kesengajaan ataupun karena kealpaan, kelupaan. Wa yakunu sujud, dan yang dilakukan dengan sujud mahalluhu fi akhir shalah, ya, tempatnya adalah di akhir salat, jabran lidzalikal khalal, untuk menutupi celah tersebut. Jadi kita ini melaksanakan sholat, kita berharap sholat yang kita lakukan ini sempurna, lengkap dia. Tetapi ada masanya, ada kalanya kita itu tidak melakukan hal tersebut, sehingga seperti ada celah, ada lubang, ada kekosongan di dalam pelaksanaan sholat kita. Jadi tidak sempurna dia. Nah, oleh karena itu, kalau ketidaksempurnaan itu terjadi karena kealpaan kita, kelupaan kita, maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, hukmu sujudis sahwi, hukum sujud sahwi, huwa sunnatun inda hudusi sababin min asbabihi. Ia merupakan sunnah ketika terjadi sebab dari sebab-sebab yang disebutkan tadi, allati sanatahaddatsu anha, dan akan kita bahas lebih lengkap pada kesempatan berikutnya. Fa illam yasjud, kalau orang itu lupa tapi kemudian lupa juga sujud sahwi, ya, ini juga sudahlah lupa pula sujud sahwi, ya. Lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya.
Misal salah satu yang menyebabkan kita sujud sahwi itu kita tidak melakukan yang sunnah ab'ad. Lupa kita duduk tahiyat awal. Ya, duduk tahiyat awal. Salat 4 rakaat atau 3 rakaat kan ada tahiyat awalnya. Ya, 2 rakaat setelah sujud kita duduk tahiyat awal. Lalu lupa kita. Ya. Langsung kita berdiri, sudah tegak. Kalau sudah tegak tak boleh duduk lagi. Gitu. Enggak boleh mengulang rukun, dia batal. Ya, jadi kalau sudah lupa duduk tahiyat awal, sudah tegak, Allahu Akbar, sudah jangan duduk lagi. Baru lupa, harusnya duduk tahiyat awal nih, lupa, maka jangan duduk lagi karena sudah sempurna tegak. Ya, berarti kan kita kurang nih sunnahnya. Sunnah apa? Duduk tahiyat awal, karena sunnah. Tahiyat akhir kan rukun, ya, wajib rukun. Kalau tahiyat awal kan sunnah. Sudah, lanjutkan saja rakaat ketiga, nggak apa-apa. Nanti kita di akhir sujud sahwi. Tapi begitulah manusia, sudah lupa duduk tahiyat awal, lupa dia sujud sahwi. Ini benar-benar ini berarti. Ya, sudahlah lupa duduk tahiyat awal, lupa pula sujud sahwi. Tapi tidak batal sholatnya. Itu intinya, ya. Aduh, saya lupa pula sujud sahwi ini, saya ulang lagi lah sholat saya. Tidak perlu, ya, tidak perlu karena sholatnya tidak batal. Walam yakun wajiban, dan tidak menjadi kewajiban sujud sahwi tersebut, li'annahu lam yushra' litarki wajibin kama sanara, karena memang tidak disyariatkan untuk meninggalkan yang wajib sebagaimana nanti kita lihat dalam penjelasan berikutnya. Artinya sujud sahwi tidak bisa menutup rukun. Ya, menutup rukun nggak bisa, menutup sunnah yang bisa. Lupa baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Lupa kita baca Al-Fatihah, langsung kita baca surah pendek. Sementara Al-Fatihah merupakan rukun. Lalu kita ruku, Allahu Akbar. Lupa saya baca Al-Fatihah tadi. Nanti saya sujud sahwi aja lah. Nggak bisa. Sujud sahwi tidak bisa menutup yang wajib, yang rukun tidak bisa ditutupinya. Jadi gimana? Batal sholatnya. Batal sholatnya. Ya, batal sholat. Itu dia. Jadi kalaupun lupa sujud sahwi, dia tidak membatalkan sholat karena yang ditutupi oleh sujud sahwi adalah kelupaan atau kealpaan atas sesuatu yang sunnah. Jadi kalau gitu gimana, dilanjutkan atau batal kebetulan? Nah, nanti kita di sini penjelasannya nanti ya. Ini dia. Baik. Wa dalilu masyru'iyatuhu ma rawahul Bukhari. Dan dalil pensyariatan dari sujud sahwi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhra awil asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau asar. Fasallama, kemudian Nabi salam, artinya selesai sholat, ya, salam. Faqala lahu Dzul Yadain, dan berkatalah kepada Nabi Dzul Yadain. Jadi waktu itu Nabi sholat bersama dengan sahabat-sahabat semua. Lalu Nabi itu salam, tapi ada sesuatu yang salah, ya, kelebihan rakaat. Nah, kemudian sahabat-sahabat tidak ada yang berani nanya. Ini jangan-jangan udah berganti mungkin ini syariat dari 4 ke 5 ini. Gitu. Ya, sahabat-sahabat karena sami'na wa ata'na tidak bertanya lagi. Kalau Nabi memang sholatnya 5 rakaat, berarti memang 5 rakaat lah itu. Ya, tidak bertanya lagi. Sahabat yang bernama Dzul Yadain, ya, tangan disebut dengan Dzul Yadain, yang memiliki 2 tangan.
karena tangannya agak panjang, Pak. Yang tangannya agak panjang itu, maka disebut dengan Dzul Yadain. Nah, dia yang bertanya, as-salatu ya Rasulullah, ana qasat, ya Rasulullah, salat kita apakah sudah dikurangi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaqqun ma yaqul, apakah benar yang kamu katakan? Qalu na'am. Sahabat-sahabat lain pun baru menjawab, iya ya Rasulullah. Fa shalla rak'ataini ukhrayataini thumma sajada sajdataini. Kemudian Nabi salat 2 rakaat, kemudian beliau sujud 2 rakaat. Nah, sebenarnya kejadian Nabi bersama dengan sahabat itu keliru rakaat sholat, itu ada beberapa hadis. Nah, kalau yang kita baca ini, sholat zuhur atau asarnya kan 4 rakaat, ini jadi 2 rakaat. Jadi kurang. Ya, karena kurang, maka Nabi tambahkan lagi. Nah, itu dia. Nabi tambahkan lagi setelah salam, Nabi tegak lagi bersama dengan sahabat, sholat bersama-sama, ya, menyempurnakan yang kurang 2 rakaat tadi, kemudian sujud sahwi 2 kali. Nah, ini yang dulu pernah kita bahas juga ketika dulu di salah satu masjid di Pekanbaru, saya ceramah zuhur. Setelah ceramah, sholat zuhur berjamaah, tapi kebetulan waktu itu saya kurang fit, masih agak sakit saya, sehingga agak pening, agak pusing kepala saya. Saya pokoknya serahkan pada imam saja. Pokoknya imam ruku, saya ruku, imam sujud, saya sujud. Ternyata imamnya lupa sholat zuhurnya 3 rakaat. Dan saya itu nggak ngeh itu 3 rakaat, karena saya sakit kepala ini. Ya. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pun ikut salam juga lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang samping, Ustaz, Ustaz 3 rakaat tadi, Ustaz. Iya Pak, 3 rakaat. Yang jelas ini, iya Ustaz, 3 rakaat, Ustaz. Baru, Ustaz, bilang 3 rakaat baru, Ustaz. Iya Ustaz. Ya kata jamaah, ya, iya Pak, 3 rakaat. Iya Ustaz. Berarti iyalah. Jadi gimana Ustaz? Imamnya pun bingung dia waktu itu, Ustaz tahu. Jadi gimana nih Ustaz? Ya tegak lagi Ustaz. Tegak lagi, kita sempurnakan 1 rakaat lagi. Tegak lagi kami sama-sama. Angkat takbir lagi. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Tegak lagi sehingga kemudian menyempurnakan 1 rakaat lagi yang kurang. Setelah salam, setelah tahiyat akhir kan harusnya sujud sahwi. Nah, imamnya lupa lagi sujud sahwi. Imamnya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya kan karena sudah agak-agak sembuh sedikit ya, peningnya itu gara-gara kejadian tadi, saya sujud. Jamaah yang lain ikut saya sujud juga. Nah, apa-apa, namanya mufaraqah. Ya, mufaraqah itu namanya. Karena imam juga sudah selesai kan, sudah salam dia. Kita sujud sahwi dulu 2 rakaat, baru kemudian salam. Nah, ini jadi kadang-kadang begitu sekalian. Sudah lupa di dalam pelaksanaan, lupa pula sujud sahwi. Batal enggak sholatnya si imam tadi? Tidak. Karena apa? Dia sudah menyempurnakan rukunnya, tapi kemudian apa yang terjadi? Lupa pula sujud sahwi ya. Ya, nah itu dia. Maka menjawab yang tadi, Ji, kalau kita lupa, ya, lupa kita membaca salah satu rukun, maka itu diulang karena rukun. Kalau yang sunnah tak boleh diulang. Ya, kalau sunnah tak boleh diulang. Tapi kalau rukun dia diulang. Jadi gimana? Tegak lagi. Tegak lagi kenapa? Karena ada rukun yang belum dilaksanakan. Kalau itu baru 1 rukun yang kita laksanakan. Al-Fatihah, kemudian ruku. Lupa, tegak lagi. Tapi kalau sudah lewat 2 rukun, lupa Al-Fatihah, kita ruku,
ya, kemudian iktidal, setelah iktidal baru ingat, nah ini tidak boleh lagi dia. Apalagi sampai udah sujud, lupa Al-Fatihahnya, sudah itu batal sholatnya. Batal sholatnya, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalkan sholat Anda, ulang lagi. Nah, itu kalau satu rukun itu masih bisa diulang. Kalau kesalahannya adalah kelupaan masalah rukun sholat. Tapi kalau bukan rukun sholat, tidak boleh diulang lagi. Seperti tadi, lupa duduk tahiyat awal, langsung tegak. Ketika sudah tegak, tak boleh duduk lagi. Karena itu sunnah. Itu dia. Kalau kelebihan rakaat, Itu. Kalau kelebihan rakaat bagaimana? Kalau kelebihan rakaat, kalau sudah tegak, jangan duduk lagi. Karena sudah melaksanakan rukun berikutnya. Kita kan yakin bahwa yang kita lakukan memang rukun, tegak lagi. Rukun itu. Maka tidak boleh duduk lagi. Lanjutkan 5 rakaat, walaupun kita baru tegak. Allahu Akbar. Bismillah. Wah, ini udah 5 ini. Apa duduk lagi? Tidak boleh. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ya. Kata Nabi SAW, kalau kita kelebihan tanpa sengaja, maka itu menjadi amal tambahan untuk kamu. Tapi nggak boleh sengaja. Kalau disengaja, batal sholatnya. Nah itu, jadi karena syariat ini dia harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Dalam kajian kitab Qawaid Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, Al-Ashbah wan Nazair, sujud sahwi itu dia tidak boleh dilakukan, tidak boleh ditambah-tambahkan, kecuali karena ada sebabnya. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kelupaan apapun, saya pengen sujud sahwi aja lah, tidak boleh, batal. Ya. Tidak ada masalah, lupa tidak. Ada yang rukun yang abad yang tidak terlaksana, tidak. Tapi kepengen aja sujud sahwi, tidak boleh, batal sholatnya. Ya, jadi sujud sahwi itu hukum asalnya tidak boleh. Tetapi kemudian karena ada dalil, maka ia dilaksanakan dengan sebab, bil asbab. Tanpa ada sebab kelupaan, tanpa ada sebab ketinggalan sunnah-sunnah, tanpa ada sebab kelupaan jumlah bilangan rakaat, maka tidak dibolehkan sujud sahwi. Nah itu dia. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutkan, sebab sujud sahwi ini. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya, silakan Pak. Lupa baca kunut. Kunut merupakan sunnah ab'ad. Dia sama kedudukannya dengan duduk tahiyat awal. Ya, sama kedudukannya dengan duduk tahiyat awal. Dalam fikih Syafi'i, yang tidak membaca doa kunut, maka disunnahkan sujud sahwi. Ya, tapi kalau tidak juga, ya tidak apa-apa karena sunnah. Lupa kunut, lupa sujud sahwi, ya sudah tidak apa-apa, tapi nggak dapat pahala sunnah. Jadi jangan ini menjadi masalah dengan kunut ini, ya, karena dia posisinya sebagai sunnah. Ya, dimanapun kita sholat, ikut dengan imam. Imam angkat tangan berkunut dia di waktu subuh, maka alhamdulillah dapat pahala tambahan untuk kita. Kebetulan kita sholat subuh di satu masjid, tak ada imamnya berkunut, tidak apa-apa. Ya, nah, jangan kita juga berkunut sendiri. Nah, itu nggak ikut imam lagi itu. Ya. Kalaupun di satu tempat ada tempat yang memberikan waktu untuk jamaahnya berkunut, maka berkunut. Ada yang begitu. Ya, kalau di Syam, di Suriah dulu ada satu masjid. Memang imamnya tak berkunut karena bukan mazhab Syafi'i, tapi memberikan jeda waktu untuk orang bisa kunut. Jadi iktidalnya agak dipanjangkan sedikit, nggak panjang betul. Nah baik, kita lanjutkan dengan sebab-sebab sujud sahwi ya.
Asbabu sujudi sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Ayaturka al-musalliyu ba'dan min ab'adis salah allati marra dzikruha katasyahudil awal wal qunut. Meninggalkan sebahagian dari sunnah-sunnah yang ab'ad di dalam solatnya yang telah kita bahas sebelumnya, karena ada sunnah-sunnah ab'ad yang pernah kita bahas. Katasyahud seperti tasyahud awal, tasyahudul awal, wal qunut dan juga qunut. Nah, tadi disebut. Ya, duduk tahiyat awal sama doa kunut. Itu sunnah ab'ad yang bisa menjadi sebab seseorang sujud sahwi. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'dis shalawat." Rasulullah sholat 2 rakaat dari sholat fardu, ya. Qoma min isnaini min az-zuhur, di riwayat lain menyebutkan 2 rakaat dari sholat zuhur, artinya sholat zuhur 4 rakaat, beliau sholatnya 2 rakaat. Tsumma qama falam yajlis, kemudian beliau berdiri dan tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu, kemudian orang-orang berkata kepada beliau, falamma qada salatuhu wa nazarna taslimahu, dan ketika selesai Nabi sholat dan kami lihat Nabi sudah salam, kabbara qabla taslim, beliau bertakbir sebelum salam. Fasajada sajdataini wa huwa jalisun, kemudian beliau sujud 2 kali dan beliau duduk. Summa sallama, ini dalil dari tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Ketika Nabi tadi itu lupa di dalam sholat, sebenarnya Nabi tidak pernah lupa, tapi Allah lupakan Nabi Muhammad agar menjadi syariat dan pelajaran bagi kita umatnya. Nabi tidak pernah lupa itu, tapi Allah lupakan Nabi Muhammad supaya jadi syariat. Kalau Nabi tidak pernah lupa, terus kita, ya, yang sering kali lupa ini gimana? Ya kan? Nah, kita makin bersyukur. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Memang Allah sengaja buat Nabi itu lupa agar menjadi syariat. Gitu. Dan ketika ini syariat kan memang disaksikan oleh banyak sahabat, bukan satu sahabat aja. Yang sholat fardu bersama Rasulullah kan banyak. Ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Umar, ada Abu Bakar, semua sahabat ya merasakan ya bersama-sama dengan Nabi sholat. Jadi ketika Nabi Allah lupakan, ini menjadi syariat untuk kita semua umatnya, bahwa kalau lupa dalam sholat maka ada solusinya, yaitu sujud sahwi. Nah, pelaksanaannya begitu. Ketika Nabi sudah selesai mau salam. Nah, kalau yang di sini nih setelah salam, ya. Falamma qada salatahu wa nazarna taslimahu, ketika kami melihat beliau sudah salam, kabbara qabla taslim. Nah, beliau bertakbir sebelum salam. Ini kan sahabat nih tahu ini salam nih, udah mau salam nih. Dah tahiyatulnya sudah selesai, mau salam. Tinggal assalamualaikum warahmatullah. Sahabat melihat beliau bertakbir sebelum salam. Ya, Allahu Akbar. Nah, jadi memang sebelum salam sholat selesai itu, maka disitulah kita melaksanakan sujud sahwi 2 rakaat. Jadi sujud Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak juga lupa. Kalau tidak bisa, tidak hafal, baca subhanallah saja, ataupun sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh, tidak ada masalah. Ya, yang penting dibaca subhanallah. Ya. Itu kemudian duduk seperti duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, lalu kemudian duduk. Ketika duduk jangan baca tahiyat lagi, tidak ada, langsung salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Nah.
Warawa Ibnu Majah, diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah, wa Abu Daud dan Imam Abu Daud dan yang lainnya, Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum minar raka'atain, apabila berdiri salah seorang kalian dari 2 rakaat, falam yastatimma qa'iman falyajlis, wa idza istatamma qa'iman fala yajlis, wa yasjud sajdatai sahwi. Kalau dia misalnya salat 2 rakaat, kemudian harusnya dia itu duduk tapi kemudian dia berdiri, ya, ataupun dia harusnya berdiri kemudian dia duduk, maka hendaklah dia sujud sahwi. Artinya itu kalau lupa bilangan rakaat, ya, lupa bilangan rakaat, maka sujudlah ia sujud sahwi. Yang pertama. Yang kedua, ada yang bertanya? Oh, belum. Yang kedua, asyakku fi adadin ma'atabihi minar rakaat, memiliki keraguan di dalam jumlah rakaat yang dikerjakannya. Fayafrudul adad al-aqal, maka dia harus menghitung jumlah rakaat yang paling sedikit. Misalnya ini sholat zuhur nih 4 rakaat, kemudian dia ragu, ini 4 rakaat atau 3, ini sudah 4 atau 3, maka yang mana yang harus ia yakini? 3, itu ya. Ketika misalnya sujud, kadang-kadang memang begitu, saya pun juga beberapa kali pernah begitu, ya, sedang sujud kan, ini udah 4 atau 3 ya. Kalau 4 saya duduk tahiyat akhir, kalau 3 saya tegak. Nah, dalam kondisi seperti itu kan ragu kita. Maka kemudian di dalam sujud itu kita harus yakinkan, enggak, saya baru 3. Karena sholat nggak boleh ragu-ragu. Muncul keraguan, syak tadi, muncul keraguan, maka kita harus tutup keraguan itu dengan keyakinan. Nah, ini baru 3 ini. Tegak lagi saya. Kalau tidak dilakukan demikian Bapak Ibu sekalian, maka akan muncul was-was di dalam sholat-sholat kita. Setan berhasil masuk dia. Akhirnya apa? Zuhur was-was 3, 4, 3, 4. Asar 3, 4, 3. Ya memang begitu ternyata. Ya, maka ini perlu diingat. Suatu saat kita lupa, ini sholatnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka hilangkan keraguan kita, tidak. Dalam hati kita ya, tidak. Saya baru 3 rakaat, ini saya tegak untuk rakaat yang keempat. Walaupun sebenarnya itu sudah 4 rakaat. Ini untuk menghilangkan keraguan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak kita lakukan, 3 atau 4, 3 atau 4. Sudahlah, kayaknya 3. Ketika kita laksanakan 3 tapi masih ragu hati kita, ini nanti di asar terulang lagi dia. Di asar terulang lagi itu, muncul was-was. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu sekalian, pernah. Ya, zuhur was-was, asar was-was, maghrib was-was, ya, isya was-was. Kok begitu ya? Seharian tuh kok was-was terus hati ini gitu. Kenapa? Itu tadi ternyata ketika kita mau tegak, ya, apakah kita mau duduk tahiyat atau mau tegak, kita harus yakinkan diri kita dulu. Ya meskipun ketika jadi imam kan enak, ya, ketika jadi imam ya, agak-agak lama sedikit. Allah, tunggu apa-apa di belakang, ada nggak subhanallah? Ya Allah, subhanallah, akbar, duduk lagi. Ya. Kalau jadi makmum lebih enak lagi, tunggu aja imamnya, ya kan? Tapi itu dia, ketika kita sholat, nggak boleh kita ragu-ragu. Sholat harus dengan yakin, yakin kita sholat. Kalau ragu-ragu, lihatlah bagaimana was-was setan datang tuh, digodanya kita lupa ya, lupa ini, lupa itu, banyak kali lupanya. Waspadai, baik ya. Jadi hitungannya hitungan yang paling sedikit.
wa yutammimul baqi summa yasjudu lisahwi, dan kemudian ia sempurnakan kekurangannya lalu kemudian sujud sahwi, jabran lihtimali annahu qad zada fi salatihi, ya, karena ia ingin menutupi kemungkinan-kemungkinan bahwa ia lebih daripada salatnya. Falau syakka hal huwa shalla zuhra salatan aw arba'an wa huwa la yazalu fi salati yafrudu annahu shalla salatan. Ini langsung dijelaskan di sini, apabila seseorang sholat zuhur lalu ia ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, ya, masih di dalam sholatnya, maka hendaklah ia meyakinkan dirinya ia sholat baru 3 rakaat. Wa yudhifu rak'atan ukhra, tambahkan lagi rakaat berikutnya, summa yasjudu lisahwi, kemudian dia sujud sahwi, jabran lihtimali annahu qad shallaha khamsan, ya, untuk menutupi celah tadi itu walaupun dia mungkin melaksanakannya 5 rakaat. Ya. Rawa Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ini Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila ragu salah seorang daripada kalian di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, dan dia itu tidak tahu berapa rakaat sudah salat, salasan au arba'an, 3 atau 4, fal yatrahi syak, hendaklah ia buang keraguan. Nah, ini kata Nabi ini, buang keraguan. Jangan kita sholat sambil masih ragu-ragu, 3 atau 4, 3 atau 4, jangan. Buang keraguan itu, saya baru 3. Jadi setan tidak berhasil menggoda kita, Pak, Bu. Kalau enggak terus digodanya kita itu, ya. Waliyabni ala mashtaqaina, dan hendaklah ia melakukan atas apa yang ia yakini. Nah, ini dia. Dalam hadis disebutkan demikian. Buang keraguan, sholat dengan keyakinan, baru 3. Walaupun sebenarnya sudah 4. Tapi kita buang, ya, kita buang. Summa yasjudu sajdataini, kemudian ia sujud 2 kali sujud, qabla ayusallima, sebelum ia salam. Fa in kana shalla khamsan, apabila dia sholat ternyata 5 rakaat, syafa'na lahu sholatu, menjadi syafaat dalam sholatnya. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, dan kalau ia sholat dengan 4 rakaat, kana targhiman lisyaitan, ya, ternyata memang 4 rakaat, maka itu menjadi pemecut untuk setan. Setannya kalah dia. Tapi kalau kita ragu-ragu tadi itu, menang setannya, diulanginya lagi di sholat yang lain. Ya. Itu kalau kita termasuk orang yang misal sholat ragu kita, maka buang keraguan itu, lakukan dengan penuh keyakinan, tambahkan rakaatnya, sujud sahwi kita. Jadi 5 rakaat jadi syafaat dia. Pas 4 rakaat menjadi pemecut untuk setan, kalah dia. Nah itu, kalau enggak, menanglah setannya tadi, ya. Subhanallah, ini luar biasa. Makanya kalau kita memang mendalami pelaksanaan ibadah kita dengan mendengarkan juga, membahas juga hadis-hadis yang Nabi sampaikan, rasa-rasanya itu ya luar biasa sekali. Tenang betul hati kita itu melaksanakannya itu. Ya, maka jangan ragu-ragu lagi. Baik, ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Silakan Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oh, baik, perbedaannya. Tapi ini kita bahasnya nanti. Ini karena masih sujud sahwi. Bahasan berikutnya sujud tilawah. Nah, ini di sini. Bahasan berikutnya baru ada lagi, ya. Jadi boleh kita pending jawabannya, Bunda. Ya, karena supaya kita bahas satu persatu. Nah, setelah sujud sahwi kita bahas sujud tilawah. Ini cukup enggak waktunya, kita lihat nanti, ya. Baik. Memang ada perbedaan, ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, baik. Amma law syakka ba'dal khuruji minas shalah, adapun kalau seseorang ragu-ragu
setelah dia selesai sholat, fa inna hadza syak la yu'athiru ala sihhati sholatihi wa tamamiha illa fin niyyati wat takbiratul ihram falyaltazim al-i'adah. Kalau misalnya dia ragunya itu setelah selesai sholat, ya, dia tadi sholat, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, 3 atau 4 tadi ya, nah ini tidak boleh lagi, ya, tidak perlu lagi sujud sahwi, ya, dan tidak memiliki efek terhadap sholat yang tadi, sudah sah sholat yang tadi. Karena itu maka ketika kita sholat, laksanakan dengan keyakinan, nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh 3, 4, harus yakin. Kalaupun setelah sholat nanti kita muncul keraguan itu tidak mempengaruhi sholat kita. Sholat sudah sah, walaupun sebenarnya kita 3 rakaat, tapi kita yakin itu sudah 4 rakaat, gitu. Kenapa? Karena sudah selesai sholatnya. Tapi kalau masih belum selesai sholatnya, tambah, ya, gitu. Wasahul ma'mum hala qudwatihi bil imam wa dzalika ka an saha an tasyahudil awal yahmiluhu al imam. Dan kealpaan makmum, nah, kita makmum nih, ketika mengikuti imam dan kondisinya itu memang lupa tasyahud awal, ya, maka yahmiluhul imam, ini tanggung jawab imam. Imam tegak, lupa, ya, tahiyat awal, tegak dia. Kita pun sama seperti imam, kayak saya tadi lah, cerita yang tadi, saya pun lupa juga, ikut juga sama imam, ya, ternyata kurang, ya, lupa tasyahud awal. Lalu bagaimana? Maka imam yang bertanggung jawab, Pak Bu. Nah itu kan, makanya jadi imam itu berat. Jadi imam itu berat. Maka siapa yang sudah diamanahkan jadi imam, ini berat bebannya. Ini pahalanya banyak, tapi bebannya banyak juga. Ya, nah itu dia. Wala yalzimuhu sujuda sahwi ba'da salamil imam. Dan juga tidak diharuskan ia sujud sahwi setelah imamnya salam, ya. Jadi kalau misalnya tadi lupa tasyahud awal, ya, tahiyat awal, lalu kemudian imamnya lupa sujud sahwi, sebenarnya tidak tidak diharuskan sujud sahwi, ya, tidak diharuskan. Ya, kalau mau sujud ya silahkan, ya, tapi tidak diharuskan. Karena ada dalil dari sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al imamu dominun, imam adalah penjamin. Ini Pak beratnya jadi imam. Ini maka kalau udah jadi imam sudah ikut aja lah, jangan diprotes. Ya. Udah ikut aja lah, sudahlah. Lupa imamnya tahiyat awal, sudahlah. Ya, enggak usah, kalaupun kita mau mengingatkan, ingatkan pelan-pelan ya. Pak Imam, kayak tadi kita lupa tahiyat awal. Iya, Ustaz, astagfirullahaladzim. Udah nggak apa-apa, nggak usah marah-marah. Iya, saya berkurang Ustaz pahalanya. Tidak, imam yang nanggung. Untuk apa kita marah-marah, ya kan? Untuk apa? Nggak perlu. Ya udah biar aja. Makanya jadi makmum itu enak. Itulah kenapa saya selalu mau jadi makmum. Ya, menghindar jadi imam. Karena saya suka jadi makmum. Karena jadi makmum itu berat. Ya, mana-mana kalau saya pengajian saya menghindar, ya, menghindar jadi imam. Kenapa? Saya suka jadi makmum. Jadi karena saya tahu bagaimana beratnya jadi imam. Tapi kalau yang sudah diamanahkan jadi imam, janganlah pula mundur. Ya, di Pak Haji mundur pula, ya Ustadz kita enggak mau lagi, Ustadz aja lah. Nah, gawat juga nanti kan, jadi makmum semua. Nah, kebetulan ada pula satu yang overconfidence, kepedean, dia pula maju jadi imam, bersulemak lah semua, ya kan? Bacaannya hancur lebur, berdosalah kita satu masjid. Kenapa? Kita biarkan orang yang tidak layak jadi imam menjadi imam. Salah juga jadinya kan? Itu dosa pengurus masjid tuh. Sudah diamanahkan jadi imam. Saya ingat
dulu waktu di Aceh dulu, kalau udah namanya Tengku Imum, kalau di sana istilahnya Tengku Imum, Pak Imam, itu dihormati sekali di sana. Ya, dihormati sekali di Aceh itu. Apa kata Tengku Imum itu semua ikut. Kenapa? Karena mereka tahu kalau orang yang jadi imam itu berat bebannya, dan untuk menjadi imam itu harus banyak ilmunya, dan memang di qudwah, dijadikan teladan gitu di masyarakat. Waktu saya di Aceh itu begitu, ya, subhanallah. Ya, kita hormatilah orang-orang yang diamanahkan menjadi imam. Nah, baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, irtikabu fi'lin manhiin anhu sahwan, melakukan sesuatu yang dilarang karena lupa. Ingkana ya betulu amadahu, ingkana ya betulu amduhu as-shalah, kama idza takallama bi kalimatin qalilah au atta bi rak'atin zaidah sahwan, seperti dia melakukan sesuatu yang dilarang. Apa? Dia berbicara, ya, dengan perkataan yang sedikit, atau dia melaksanakan sholat lebih karena ia lupa. Summa tanabbaha ila dzalika wa huwa fi shalah fayasjudu lisahwi, kemudian dia sholat untuk sujud, kemudian dia sujud sahwi. Artinya begini, berbicara dilarang, ya, berbicara itu kan dilarang. Kalau banyak itu bisa menyebabkan batal sholatnya, tetapi mungkin dia keceplosan, ya, keceplosan lagi sholat, tiba-tiba assalamualaikum, waalaikumsalam, baru teringat lagi sholat, teringat waalaikumsalam, kan otomatis nggak sengaja, dia nggak sengaja. Maka seperti ini menjadi sebab dia nanti sujud sahwi. Kenapa? Keceplosan, nggak sengaja. Tapi kalau memang sengaja, assalamualaikum, sebulan nih, waalaikumsalam, batal sholatnya. Itu batal sholatnya. Tapi kadang-kadang ada orang, ya kan? Pak Haji Bukhari lagi sholat, Pak Haji Bukhari, ya, lupa lagi sholat, batal sholatnya? Tidak, karena tidak sengaja, ya. Maka sujud sahwi. Yang keempat, naqlu syai'in min af'ali sholati ruknan kana au ba'dan au suratan naqalaha ila ghairi mahalliha wa huwal qiyam. Dan dia dalam keadaan berdiri, memindahkan rukunnya sholat atau bagian dari sunnah abad atau bacaan surahnya di tempat yang tidak seharusnya, ya. Mithaluhu qara'al fatihah fi julusit tasyahud, membaca al-fatihah ketika duduk tahiyat, au qara'al kunut fir ruku', ataupun membaca kunut ketika ruku', au qara'as surah allati yasunnu qira'ataha ba'dal fatihah fil i'tidal, atau membaca satu surah yang sunnah, surah pendek ketika i'tidal. Fayusannu ayasjadza lidzalika sujuda sahwi fi akhiris shalah, maka disunahkan dia sujud ketika itu dengan sujud sahwi. Misalnya kadang-kadang begitu, ya. Saya pernah ketika melaksanakan sholat itu sebagai makmum, sebenarnya sebagai makmum, tetapi ketika duduk tahiyat awal, ya, saya membaca surah Al-Fatihah begitu. Karena lupa itu tadi, karena lupa kok. Baru teringat, kok baca Al-Fatihah begitu. Pernah lagi kejadian ketika tegak, saya baca At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyib. Baru, lah, kok baca At-tahiyatul ini? Harusnya kan baca Al-Fatihah. Itu kan, ini apa namanya, bacaannya tidak pada tempatnya. Maka disunnahkan sujud sahwi, ya. Ini dia. Baik, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Silakan, ada dua di sini, silakan Ustaz. Yang tadi kan kalau mengajar imam itu subhanallah, Ya. bolehkah kita menggunakan
Baik. Berbicara, berkomunikasi dengan selain Allah di dalam sholat itu terlarang, haram, tak boleh, kecuali yang ada dalilnya, yaitu dengan tasbih subhanallah. Jadi, karena ada dalil yang membolehkan mengingatkan imam dengan subhanallah, maka itu dibolehkan. Kalimat yang lain nggak boleh. Nggak boleh dengan takbir, ya. Tidak boleh dengan hal-hal yang lain. Ini kita ikut pendapat yang kerasnya, ya, pendapat yang kerasnya, yang kuatnya, tidak boleh karena harus sesuai dengan dalil. Mengingatkan siapapun, termasuk mengingatkan imam, itu tidak boleh. Hukum asalnya. Ya, karena apa? Namanya kita sholat, kita berkomunikasi dengan Allah, bukan berkomunikasi dengan makhluk. Tetapi dalam kondisi khusus dan ada dalilnya, yaitu kelupaan imam, maka jamaah laki-laki boleh mengingatkan imam dengan subhanallah, tasbih, dan jamaah perempuan mengingatkan dengan tasfiq. Dan ini tidak boleh dibalik. Tidak boleh kita apa? Jamaah laki-laki mengingatkan imam dengan tasfiq, dan tidak boleh jamaah perempuan mengingatkan imam dengan tasbih. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya jadi boleh dengan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan perlu diulangi lagi bahwa mengingatkan imam pun itu niatnya bukan ngasih tahu imam. Itu kan sudah kita ulang-ulangi terus. Tapi apa niatnya? Ada sesuatu yang lupa atau mengagungkan asma Allah. Wah, salah ini. Subhanallah. Allah Maha Suci dari, dalam hati kita, Allah Maha Suci dari segala kekurangan, dari segala kelupaan. Ya, karena imamnya lupa. Imamnya kan nggak suci. Ya, nggak suci dari kealpaan, nggak suci dari kelupaan. Allah suci, maka subhanallah. Ya, ternyata ada imam, ya Allah Maha Suci, aku yang ini pelupa. Berarti imamnya ingat gitu. Ya, nah, jadi imam juga harus tahu gitu, ketika ada subhanallah berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah, subhanallah. Ternyata saya ada yang lupa. Allah tidak pernah lupa. Allah Maha Suci dari segala kelupaan dan kealpaan. Begitu. Makanya niatnya ke sana, bukan mengingatkan imam. Ya, kalau mengingatkan imam ribut semua nanti. Subhanallah, ya kan? Salah imamnya lagi. Subhanallah, subhanallah. Imam, subhanallah, mam. Nah, adalah batal lah. Ya, gawat itu. Ya, ataupun tepuk tangan, ya. Nah, tepuk. Kan? Sekali. Enggak juga. Ya kan? Imamnya nggak ngerti ini rupanya, ya. Nah, jangan, itu sudah salah niat kita, ya. Nah, terima kasih Ustaz, pertanyaan bagus sekali. Silakan tadi Pak Haji mau tanya. Tadi ada misalnya sholat asar kan 4, kemudian kita 3 sudah salat. Jadi jaraknya berapa interval kita bisa melaksanakan penambahan? Sudah makan baru ingat tuh kita. Bertiga tadi, atau berapa kata kita ngomong itu, kita baru bisa mengulang lagi yang menambah satu. Baik, pertanyaan bagus sekali. Kita lupa, ya. Lalu berapa lama kita bisa selain menambahkan kekurangan sholat kita setelah salam tadi? Ini kalau melihat dari hadis-hadis Nabi SAW, maka menyempurnakannya itu adalah ketika kita masih belum beranjak dari majelis. Selesai kita sholat, ya, kita bertasbih subhanallah, kita belum lagi beranjak dari majelis kita, lalu kita ingat atau diingatkan seperti Nabi tadi diingatkan oleh sahabat-sahabat, ya, tapi belum beranjak dari tempatnya. Ya, tapi kalau sudah beranjak dari tempatnya, ini ulang sholatnya. Jadi berapa waktunya tidak bisa diukur dengan detik, tidak dengan menit, tapi selagi masih dalam majelis, di tempat kita sholat yang selagi imam atau seseorang berada di tempatnya. Kalau sudah pergi makan-makan dia,
Ya, udah makan lagi dia, baru lagi makan. Ya, kayaknya yakin betul dia tadi kayak kurang itu. Nah, maka dia nanti ulang sholatnya lagi. Ya, nggak bisa dia cuma menambahkan 1 rakaat, nggak bisa. Ulang lagi. Tapi kalau masih dalam majelisnya, tambahkan, nggak perlu diulang dari awal. Ya, ditambahkan saja, tidak perlu ulang dari awal. Bagaimana niatnya? Sengaja aku, misalnya zuhur ya, sengaja aku sholat zuhur, menyempurnakan 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, begitu dia, karena ini terkait dengan sholat sebelumnya. Tapi kalau sudah berjarak dengan masa yang lama, sudah pindah dari majelisnya, sudah makan, atau yang lain-lain, maka ini ulang lagi sholatnya dari awal. Ya, itu makanya habis sholat itu, jangan langsung beranjak dari majelis sholatnya. Jangan langsung pergi. Ya, duduk aja kita di mana kita sholat itu, karena selagi kita masih duduk di situ, rahmat Allah itu datang melalui para malaikat. Didoakan malaikat terus kita. Nah, baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan Bunda. Pelaksanaan sujud sahwi ini apakah sesudah sholat sudah salam? Ada yang bisa dilakukan jika masih dalam keadaan sholat? Baik. Pelaksanaan sujud sahwi ini pas dia kaifiyah sujud sahwi wa mahalluhu. Ya, ini dia terakhir pas pembahasannya. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi dan tempatnya. Sujud sahwi sajadatan. Sujud sahwi 2 kali sujud seperti sujud salat. Yanwi bihima al-musalli sujud sahwi wa mahalluhu akhir salati qabla salam, dan berniat, bukan tidak ada niat. Dia ketika mau sujud sahwi dia berniat, sengaja saya sujud sahwi dalam hati. Ya, nawaitu sujud sahwi, sengaja aku sujud sahwi. Di tempatnya di mana? Akhir salat sebelum salam. Ya. Wa falau sallamal musalli qabla sujud amidan aw nasiyan wa talal fasal fata sujud. Akan tetapi kalau dia sudah salam sebelum sujud sahwi secara sengaja ataupun lupa dan berlalu waktu yang panjang, maka tak boleh lagi dia sujud sahwi. Wa illa bi an qasara al fasl baina falahu ayyatadaraka sujud bi ayyasjuda marrataini bi niyati sahwi thumma yusallimu marratan ukhra. Baik, saya jelaskan dengan bahasa lebih mudah. Pelaksanaan sujud sahwi 2 tata caranya. Tata cara pertama, selagi kita masih dalam sholat, sebelum salam, ya, kita niat sengaja aku sujud sahwi. Sujud kita Allahu Akbar, sama seperti sujud biasa. Allahu Akbar. Lalu kita membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Kalau tidak bisa, baca Subhanallah. Ya, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Ya, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, Subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu bangkit lagi, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu karena kita masih dalam posisi sholat. Lupa kita. Ya. Ketika kita lupa, lalu kemudian kita mau sujud sahwi, maka tegak kita lagi. Ada 2 pendapat, ada tegak, ada langsung duduk. Tapi saya ambil yang tegak. Tegak kita lagi, angkat takbir, sengaja aku sujud sahwi 2 kali sujud, bukan 2 rakaat ya, 2 kali sujud karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lalu langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. 1 kali aja. Karena sudah di luar sholat. Ya, kalau dalam sholat sama. Karena di sholat kita kan kanan wajib, kiri sunnah. Tapi ketika sujud sahwi 1 kali saja. Assalamualaikum. Jadi 2 cara Bunda ya. Terima kasih, dan ini menjadi penutup kajian kita karena waktu juga yang membatasi. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kefahaman
Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari, ditambahkan keyakinan kita, dihilangkan keraguan kita di dalam sholat-sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Insyaallah kajian berikutnya kita masuk dengan sujud tilawah sambil kita jelaskan nanti perbedaannya ya Bunda. Mohon maaf belum bisa dijawab yang itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.